Mengelola pariwisata selain untuk menarik wisatawan, juga untuk menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi lokal. Podcast tematik kali ini, kita akan belajar langsung dari tokoh yang sudah berpengalaman, memahami strategi yang mereka terapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan industri pariwisata yang bisa menjadi sarana edukasi yang menginspirasi serta memberdayakan komunitas lokal. Nah, pemirsa, tadi udah lihat kan tayangan tentang objek wisata tadi. Pasti Anda sudah kenal. Kalau Anda warga Jawa Tengah pasti sudah tahu yang namanya Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dan apa kabar pendengar pemirsa? Selamat datang di podcast tematik kali ini bersama saya Priyo. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Karena tamu yang hadir ini adalah seorang tokoh penggerak wisata di Jawa Tengah ya. Levelnya bukan kabupaten lagi, tapi sudah level provinsi bahkan level nasional. Dan kami hadirkan podcast tematik dengan judul Belajar Mengelola Pariwisata dari Sang Tokoh Penggerak. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber saya pada kesempatan kali ini. Di samping saya sudah hadir ada Bapak Haji Junjung Sarjana Ekonomi selaku Direktur Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas Purbalingga, Jawa Tengah. Dan juga sekaligus beliau ini adalah Ketua FKKBAI yaitu Forum Kerjasama Kebun Binatang dan Akuaria Indonesia. Dan juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum Pak Junjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Fred sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Siap. Sehat selalu ya Pak ya. Oke, dan yang di samping Pak Junjung apa kabar? Baik Mas. Iya, ini adalah Mas Ardian Ihwan, Sarjana Pariwisata selaku marketing di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Selamat datang Mas. Iya, dan untuk para pendengar dan juga pemirsa, kita akan ngobrol lebih detail lagi ya terkait bagaimana kita belajar mengelola pariwisata dan bagaimana memanage dengan baik ya. Karena sekarang tuh pariwisata sangat marak ya dari level desa ya dan juga di level kabupaten kota. Ini semuanya berlomba-lomba ingin menggali potensi daerahnya melalui pariwisata. Dan kita akan bicara dengan ahlinya langsung saja. Pak Junjung, mungkin sebelum berbicara tentang prestasi-prestasi yang Bapak pernah raih gitu ya Pak. Saya ingin tahu dulu nih Pak, Bapak kan ini pendiri Taman Wisata Purbasari, Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas Purbalingga ya. Mungkin perlu disampaikan nih ke pendengar dan pemirsa, awal mula nih Bapak merintis atau membangun Purbasari Pancuran Mas seperti apa Pak? Silakan. Jadi begini, awal mulanya Purbasari Pancuran Mas ini kan awalnya ya dari beliau Bapak Sarimun. Oke, Pak Sarimun itu berarti? Pak Sarimun itu orang tua atau mertua saya juga. Oh, mertua Bapak. Nah, siap. Waktu itu tinggalnya kan di Purbalingga. Oh, baik. Tinggal di Purbalingga, terus kemudian usaha itu di Jakarta. Oh. Usaha percetakan. Jadi di usahanya sana. di Jakarta, ya. Tapi punya tanah. Punya tanah di situ, di pinggir jalan. Kebetulan itu Purbalingga itu kan yang sekarang ditempatin itu posisi dekat Purwokerto ya, perbatasan. Jadi memang zaman dulu kan sepi banget ya. Nah, terus kemudian di Jakarta itu usahanya maju. Baik. Berkembang, terus kemudian beliau itu karena dulu awalnya itu dari kecil itu ikut bapaknya dulu itu suka ikan ya, jualan ikan. Jadi dari neneknya, kalau saya manggil berarti kakek ya. Kakeknya, Itu suka ikan, kemudian jualan ikan tuh di pasar-pasar. Nah, Pak Sarimun itu ternyata begitu besar pun sukanya ikan juga. Begitu usaha di Jakarta, kerja di Jakarta, usaha, terus kemudian ikan itu dulu namanya Arapaima dulu, yang kecil. Jadi mungkin waktu itu ikan impor ya, waktu itu itu yang adanya di luar negeri ya? Iya, itu belum ada larangan masuk ke Indonesia dulu. Jadi masih bebas gitu? Bebas. Nah, beli kecil, terus kemudian ditaruh di rumah di Jakarta. Itu semakin besar tuh, Mas Priyo. Oh iya? Begitu semakin besar kan. Nggak ada tempatnya ya? Iya, nggak ada tempatnya, dibawa ke Purbalingga. Oh, dipelihara di Purbalingga. Iya. Kalau Purbalingga itu dulu bentuknya kolam atau empang gitu Pak? Dibikinin akuarium dulu. Oh, akuarium dulu? Udah langsung akuarium? Luas tanahnya itu kalau nggak salah dulu itu 6.000 meter kalau nggak salah. 6.000 meter itu tanah sama rumah ya. Udah sama bangunan rumah? Ya, cuma waktu itu kan posisi kan di kampung ya. Iya. Nah, terus perkembangan waktu banyak yang lihat ikan itu. Banyak yang lihat. Mungkin banyak
warga yang lihat Arapaima karena semakin besar nih ya. Iya. Nah mungkin Pak Sarimon ada inspirasi begitu, karena perjalanan waktu udahlah bikin tempat wisata aja ya gitu. Oke, itu tahun berapa tepatnya kalau boleh tahu? Itu mungkin di 90-an ya, tahun 90-an ya? 94-an lah ya. 94, itu mungkin awal merintis ya Pak ya? Iya, 94 terus kemudian dibawa ke Purbalingga. Nah saya juga di Jakarta nih, kalau Pak Sarimon itu dulu mulai percetakan, saya juga kerja lama-lama coba merintis bisnis juga, distributor. Tapi beliau ayo pulang aja, pulang terus gitu. Oh diajak pulang ke kampung Pak. Nah, terus udah gitu kita pulang. Begitu kita pulang terus kemudian ya memang sepi banget kan ya, sepi banget. Terus saya mikir apa ya, apa jalan apa enggak ya gitu. Tapi Pak Sarimon karena apa ya, ya termasuk yang luar biasa menurut saya ya. Terus akhirnya dananya itu dikirim terus dari Jakarta. Masuk ke situ, dikembangkan akuarium tadi. Dan yang punya ide menjadi tempat wisata Pak Sarimon atau Bapak nih? Dulu pertama Pak Sarimon. Pak Sarimon yang punya ide. Karena saya sih dulu di Jakarta, namanya saya dari sarjana ekonomi ya, saya taunya bisnis aja, jualan gitu ya. Apa gitu. Nah akhirnya berkembang tuh, terus akhirnya ya mau nggak mau udah konsentrasi di situ. 2001 itu dibuka Pak Priyo. Resmi ya? Resmi dibuka, ya. Tapi beliau Pak Sarimon belum pulang waktu itu. Tapi Bapak udah di sana? Saya sudah dari 99 habis 99 lah habis. Habis apa ya, Krismon itu ya. 98 Krismon ya. Ya, terus kita udah mulai ngerintis. Kita mau promosi pun nggak ada, dana promosi dan sebagainya nggak ada. Pokoknya nekat aja buka nekat dulu ya, untuk waktu umum itu gitu ya. Optimis aja gitu kan. Iya. Dulu berarti awal hanya akuarium gitu atau akuarium 9 yang kecil-kecil 2 meteran itu loh. Iya, yang dulu sebelumnya belum yang dibentuk kayak sekarang ya. Terus ada akuarium gede yang untuk Arapaima tadi. Nah, hanya sekedar itu aja. Sekedar itu, terus akhirnya berkembangnya waktu kita promo. Nah, promo itu kan kita nggak ada duit ya. Iya. Nah, nggak ada duit, akhirnya promonya ke door to door ke sekolahan nih ceritanya biar itu. Begitu ke sekolah, otomatis kan rombongan masuk banyak yang datang. Banyak. Gratis itu 3 bulan. Begitu datang, Pak Sarimon datang, duitnya mana? Ya nggak punya, nggak ada masukan. Dimarah-marahin saya itu pengalaman ya. Iya, besok lagi datang lagi rombongan, nggak ada duit lagi. Gratis. Ya karena kan dulu kita apa ya, dana untuk beli brosur itu kan nggak ada. Belum ada ya Pak. Ada. Kosnya belum ada kesana ya. Nah, mungkin tadi akhirnya begitu Pak Sarimon sekarang juga tahu tentang promosi dan sebagainya kan. Akhirnya sekarang nyambung banget. Jadi Bapak sekarang kerja keras untuk pengembangan, saya kerja keras untuk pengelolaannya gitu. Berarti memang nggak sengaja sebenarnya ya untuk bikin tempat wisata. Dulu nama awalnya memang sudah Taman Wisata Pendidikan atau apa dulu nih dulu? Dulu itu kan namanya Purbasari Pancoran Mas. Dulu hanya itu ya, belum ada depannya Taman Wisata Pendidikan, belum ada ya? Bukan, dulu awalnya malah desa wisata. Oh, desa wisata. Desa wisata Purbasari Pancoran Mas. Nah, waktu itu di Pemda kan nggak boleh. Kalau desa wisata itu kan mesti ada subsidi dari pemerintah nih. Akhirnya kita ya sudah dirubah dulu Dewi Desa Wisata ya, sekarang ya Purbasari Pancoran Mas. Karena tinggal adanya di Desa Purbayasa. Adanya di sana ya, nggak ada di tempat lain gitu ya Pak ya. Dan ini salah satu tempat wisata yang memang dikelola oleh swasta ya Pak ya. Dia kan milik perorangan gitu Pak ya. Kebetulan juga dulu waktu Bupati Pak Triyono ya, karena mungkin Pak Sarimon dekat juga ya, karena mungkin ditarik investasi ke sana Purbalingga gitu. Karena Pak Sarimon juga investasi dengan di desanya sendiri gitu. Jadi untuk pengembangan perekonomian juga. Ya, lalu terkait pemilihan lokasi berarti memang sebenarnya tanah sudah ada ya? Sudah ada ya. Sudah ada, cuma dikembangkan sebagai tempat wisata gitu ya. Cuman nggak sampai, kalau sekarang kan udah 70.000. Jadi dulu 6.000 jadi 70.000 Pak Priyo. Udah berapa kali lipatnya tuh ya? Udah banyak sekali ya. Dulu berarti hanya akuarium sama kolam renang kalau nggak salah sudah ada ya? Dulu satu-satunya waterboom itu di Jawa Tengah di sana loh. Sebelum marak Owabong ya? Iya, belum. Jadi ada ya? Kita 2001 Owabong kalau nggak salah 2003 atau 2004 lah. Setelahnya ya Pak ya? Iya, setelahnya. Jadi dulu kalau kita tuh kepengen lihat ikan besar gitu kan, dulu orang-orang bilangnya ikan besar gitu, itu pasti ke sana gitu ya, langsung Purbasari dulu sangat populer gitu. Sampai sekarang pun demikian gitu ya. Dan
awalnya dari tadi ya, terus sebenarnya dari kolam dulu terus Dari bikin kolam. akuarium hanya beberapa kotak gitu ya, sampai akhirnya besar bisa kita masuk lorong gitu kan Pak ya. Kayak SeaWorld lah ya, SeaWorld-nya Purbalingga lah ya Pak ya. Cuman kalau SeaWorld air ikan laut ya. Kalau ini ikan air tawar gitu ya Pak ya. Sampai sekarang koleksi ikannya ada berapa nih Pak di sana? Ya mungkin sudah ada 200 lebih jenisnya ya. 200 lebih ya. Baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, dan sekarang bukan hanya ikan ya di sana ya. Di sana ada istana burung ya Pak ya? Ada istana burung, ada waterboom, kemudian ada museum juga. Kemudian juga ada hall-hall, ada homestay juga. Wah, luar biasa. Nah, ini kayak t-shirt yang saya pakai nih. Ini bisa di zoom. Nah, ini gambarnya salah satu koleksi di sana ya Pak ya? Iya, betul. Ada manuk apa nih? Apik. Iya, ini ada di sana. Ini ada aviari di sana ya? Aviari ada. Aviari. Jadi mungkin kalau pendengar dan pemirsa sudah pernah ke sana pasti tahu. Tapi kalau yang belum, pasti penasaran sekali ya untuk berkunjung ke TWP Purbasari Pancuran Mas. Oke, saya ke Mas Ardi ya. Ya, Mas Ardian ya? Ya. Oke, Mas Ardian. Ini Anda kan selaku marketing gitu ya, Pak. Berapa tahun kerja sama Pak Junjung kalau boleh tahu? 9 tahun. 9 tahun? Ya, dari tahun? 2016. 2016. Jadi kan mungkin Anda tidak tahu seluk-beluk waktu awal. Tiba-tiba Anda masuk, itu sudah sebesar apa Purbasari waktu itu? Waktu itu belum sebesar sekarang sih. Iya. Waktu itu pintu masuknya masih di... Masih ya di utara? Utara. Berarti Anda masih ini ya? Iya. Mengetahui itu masih di utara? Bukan yang di selatan, bukan ya? Ya, tapi pas masuk saya sih pas sudah di pintu selatan. Ya, itu pas masuk, saya baru pertama masuk di situ udah pindah situ. Udah situ ya, udah pindah situ ya. Udah pindah situ. Oke. Gimana nih perasaan Anda kerja dengan Pak Junjung dan juga mengelola pariwisata yang sedemikian berkembang dari tahun ke tahun gitu, kayaknya nggak ada habisnya gitu. Capek nggak sih? Ya, nggak sih, nggak capek. Itu tapi kan seru nggak? Seru sih Pak, Ya? seru. Tantangannya gimana kalau di sana? Tantangannya ya kita marketingnya gimana caranya untuk bisa terus mendatangkan pengunjung. Makanya kita kan memang tagline-nya pasti beda nih. Kita hampir tiap tahun menyajikan sesuatu yang berbeda lah. Biar pengunjung itu setiap tahun ke situ tuh nggak bosan, walaupun setiap tahun ke situ pasti ada yang beda nih di sini di Purbasari Pancuran Mas. Begitu. Makanya pengembangan wahana-wahana baru itu banyak hampir. Baik. Tahun. Terus dari bos ada target nggak untuk tim marketing nih mungkin tingkat kunjungannya tiap bulannya, tiap waktunya? Iya, target sih sebenarnya ada. Kurang lebih 10%. Target 10% tiap tahun. Tiap tahun harus ya, naik. Kenaikan gitu ya? Iya, bukan hanya target pengunjung saja, tapi target kayak kepuasan pengunjung itu juga sangat penting ya. Begitu. Jadi kan, jadi pengunjung itu nggak hanya sekali ke situ. Jadi tiap tahun bisa jadi berkunjung lagi karena tingkat kepuasannya meningkat seperti itu. Tapi menurut Anda seperti apa? Apanya? Animo masyarakat yang datang terus banyak nggak yang selalu kembali lagi? Banyak sih Mas, terutama sekolah-sekolah Mas. Ya? Iya, sekolah-sekolah. Itu kan setiap tahun itu kan ganti murid walaupun gurunya sama juga, cuma tetap pasti ke situ setiap tahun karena kita namanya memang wisata edukasi ya Mas. Jadi cocok banget nih kalau buat ini ya pendidikan sekolah. Pendidikan itu ya memang udah ibaratnya brandingnya tuh memang wisata edukasi ya Pak ya? Betul, edukasi betul. Oke, Pak Junjung lagi nih. Kenapa sih Bapak sekarang akhirnya terjun total gitu Pak di industri pariwisata itu, yang notabene dulu Bapak berbisnis tiba-tiba langsung memilih untuk terjun di industri pariwisata? Apa nih alasannya? Sekarang sudah nyaman juga ya, nyaman dalam arti nyaman ya Pak karena cuannya banyak gitu Pak? Enggak, pariwisata itu kan beda dengan yang lain ya. Karena memang di sini dibutuhkan orang-orang yang tangguh ya. Karena wisata itu adalah pelayanan. Jadi semakin kesini kita melayani itu dengan senang hati gitu. Itu yang kadang-kadang kita mau merubah bisnis lain itu agak beda ya. Beda ya. Iya, karena apa tadi disampaikan marketing bahwa kepuasan itu adalah target kita juga. Gitu. Nomor satu mungkin. Nomor satu ya betul. Oke. Kan beda nih kalau hotel itu kan mungkin kenyamanan. Tapi kalau restoran adalah rasa. Tapi kalau wisata itu adalah pelayanan. Semakin kita pelayanannya bagus, mereka ada kepuasan, mereka akan datang kembali. Gitu Mas Priyo. Ya, ini suka dukanya apa sih Pak mengelola tempat wisata nih? Dari tahun ke tahun gitu Pak. Tapi banyak sukanya ya. Banyak sukanya Pak? Kalau nggak ada dukanya? Atau mungkin ada waktu juga, pandemi kemarin makanya gini, terdampak banget nggak sih Pak? Karena pengelolaan itu mesti dengan manajemen yang sehat ya. Manajemen yang sehat itu gimana? Jadi
Waktu itu kan ada pandemi itu kita kan nggak tahu, nggak nyangka-nyangka itu nggak pernah disangka. Semuanya kayak Pak, semua orang kayaknya kayak gitu Pak. Makanya kan tempat wisata yang habis pandemi tutup kan banyak juga, karena mereka nggak punya safety. Betul. Jadi kita mau nggak mau, jadi kita harus ada safety-nya juga. Anggaran yang memang harus disisihkan untuk pengembangan maupun suatu-suatu ada terjadi yang pandemi dan sebagainya. Iya betul. Itu yang harus ada pengelolaannya begitu Mas Priyo. Tapi sebenarnya mengelola pariwisata di era sekarang gitu Pak, susah nggak sih Pak sebenarnya? Kalau misalnya mungkin ini bisa untuk para pendengar pemirsa yang mungkin ingin terjun ke dunia pariwisata gitu Pak, tipsnya gitu Pak. Jadi gini, kalau menurut saya menurut saya itu gini, wisata, kalau saya itu kan ngalamin 2 dekade intinya. Kalau dulu itu 2001 kita dibuka, itu kan belum masa-masa online itu kan jarang sekali. Belum era medsos. Iya, medsos. Makanya kan kita promosinya door to door tuh. Jadi masih pakai brosur ya? Iya, pakai brosur, kita datang langsung ke sekolah-sekolah, kita pameran dan sebagainya. Nggak ada tuh online kan gitu. Nah kemudian era sekarang kan digital ya. Itu yang membedakan. Makanya tadi kalau promosi, kalau zaman dulu kita buka, kunjungan wisata itu perlahan-lahan masuknya. Jadi kita dibuka sekarang, tidak langsung pengunjung banyak. Step by step gitu ya. Iya, jadi mungkin tahun ini ada peningkatan, tahun berikutnya. Tapi kalau sekarang begitu buka wisata kan boom langsung ya. Tapi itu juga harus hati-hati juga, beban juga ya. Karena apa? Begitu kita promosinya gencar lewat media sosial, pengunjungnya banyak, tapi kepuasan mereka berkurang misalnya. Karena mungkin tempatnya jadi gak nyaman, bludak gitu misalnya. Betul ya, terus mungkin pelayanannya belum siap, terus mungkin tempat parkir, toilet dan sebagainya berkurang kan, belum siap. Nah itu yang jadi beban juga. PR-nya itu ya Pak ya sekarang ya. Memang harus sebanding gitu Pak ya. Betul ya. Antara dengan apa istilahnya pelayanan, dengan fasilitas yang disediakan dengan jumlah pengunjung gitu ya Pak ya. Betul, tidak bisa serta-merta kita jor-joran promo tapi kita belum siap sebenarnya gitu ya Pak ya. Dan mungkin tips juga untuk para pendengar pemirsa yang mungkin ingin terjun ke pariwisata juga gitu ya, dipikirkan itu dulu ya, jangan cuma modal viral ya. Tapi ternyata nggak siap gitu ya. Kemudian juga harus punya konsep Pak. Konsep jadi juga konsep. Jadi gini, kadang-kadang orang punya duit nih, saya punya duit, mau contoh nih. Tiba-tiba kita bangun, kita lihat mungkin kabupaten sebelah atau mungkin yang lain, oh ini bagus nih kebun binatang, atau mungkin kolam renang gitu. Mereka yaudah bikin dengan konsep yang sama. Nah itu yang kadang-kadang jadi apa ya, berkelanjutannya nggak ada. Jadi minimal stagnan ya Pak ya. Harus punya konsep dulu. Kemudian kalau bisa bikin wisata yang kanan kirinya itu nggak ada. Jadi ada kolaborasi antara wisata ini dan wisata lain. Berarti pemilihan lokasi itu penting ya Pak ya? Penting juga ya. Dan juga jenis wisatanya apa dulu gitu ya. Harus punya konsep betul. Konsep yang jelas gitu ya. Kalau misalnya yang anti mainstream ya Pak ya? Iya, tidak ikut-ikutan yang beda. Iya, dan Bapak udah membuktikan nih ya. Di Purbasari itu kan memang akuarium ikan air tawar gitu ya. Yang mungkin dulu orang kalau pengen ke akuarium raksasa ya ke SeaWorld. Iya, betul. Yang di Jawa Tengah harus ke sana jauh-jauh, tapi di Jawa Tengah khususnya di Purbalingga sudah ada nih ya. Kalau Mas Ardian sendiri kan berarti masuk sana udah era digital dong? Sudah. Jadi secara ini lebih apa masih berbagi brosur nggak waktu pas masuk atau tetap yang manual juga atau tetap? Masih itu sampai sekarang juga masih tetap berlaku juga sih yang manual juga termasuk. Berarti dua ini ya? Iya, semuanya dijalani Mas. Semua media ya? Dijalani, terus yang manual kayak kita tetap ke sekolah-sekolah juga tetap promosi door to door juga, terus ada kumpulan ikatan guru-guru tuh kita biasanya ikut hadir promosi, terus ada pameran-pameran kita juga tetap ikut Mas. Jadi memang harus tetap dijalankan ya Pak. Betul, ya. Meskipun udah era digital nggak meninggalkan yang manual juga ya Pak ya. Supaya orang juga lebih kayak kalau dikunjungkan senang gitu lah, silaturahmi gitu ya Pak ya. Jadi lebih apa bisa langsung ketemu person to person gitu ya, nggak cuma sekedar lewat ini sosial media gitu ya. Betul. Sebenarnya tadi kan bilang kalau Purbasari itu kan targetnya sekarang wisata edukasi gitu ya. Selain daripada itu target marketnya sekarang fokus kemana nih Pak sebenarnya kalau untuk Purbasari Pak? Jadi segala usia ya. Segala usia ya? Target kita. Karena kan kita juga wisata keluarga juga. Keluarga Pak? Juga ya. Karena kan disiapin memang kita konsentrasinya di edukasi ya. Termasuk ada kolam renang, ada akuarium air tawar, ada penangkaran. Terus itu penangkaran itu kan juga luar biasa sebenarnya kalau kita cermati ya.
Contoh kita punya satu tol, kita kemudian berkembang biak, terus, itu kan bisa dijual juga gitu. Yeah. Jadi yang sekarang mungkin teman-teman mungkin belum sampai terjun ke sana. Oke, jadi lebih fokusnya masih tetap wisata edukasi ya. Wisata edukasinya, terus ditambah mungkin ada spot-spot baru di sana setiap saat setiap waktu gitu ada ya. Termasuk kan ada homestay kan sekarang ya Pak? Ada homestay-nya ada. Ya kalau nggak ada homestay kan jadi Bapak nggak mungkin jadi ketua PHRI ya Pak ya. Kan kalau PHRI kan hotel dan restoran gitu Pak. Iya. Karena restorannya udah ada gitu ya, tinggal hotelnya berarti sekarang udah berapa lama beroperasi Pak kalau untuk penginapannya? Penginapannya sudah ada 6 tahunan ya. 6 tahunan ya. Berapa kamar Pak kalau boleh tahu di sana? Sekarang sudah 18 ya. 18 kamar. 18 kamar. Iya. Oke. Setiap weekend kalau high season kayak besok Lebaran gitu selalu full nggak? Ya, ini sih kebetulan memang terutama yang online ya. Kita kan belum lama join di aplikasi. Dan ini kan sebelumnya kan biasanya langsung reservasinya by phone. Dan sebelumnya kan menjelang Lebaran itu sebelumnya jarang sekali ya. Ini tahun ini Lebarannya alhamdulillah sudah lumayan banyak nih Mas yang reservasi. 50% mungkin? Ya, udah ada full book? Ya sudah. Nanti Lebaran kali ini? Ya di online-nya juga sudah mulai full. Karena kadang yang mau mudik yang tadinya mungkin mau nginep di rumah saudara, jadi cari tempat lain di Purbasari sekalian baru wisata gitu. Waktu sebelum Lebaran sudah pada. Alhamdulillah itu ya, luar biasa berarti ya. Impact-nya setelah ditambah fasilitas lebih ini rame lagi ya Pak ya. Apalagi selain itu juga di sana ada masjid juga ya Pak yang estetik ya. Iya. Tadi di video kan ada tuh ya. Oke. Berarti setiap tahun ada pengembangan ya. Kalau Lebaran tahun ini apa nih yang baru kalau boleh tahu? Yang mau ditawarkan nih di sana? Yang mau ditawarkan apa nih Pak? Jadi ini di sana kan ada wahana pengembangan yang tahap ketiga ya. Tahap ketiga. Akuarium. Kalau dulu akuarium itu kan ada riverboat. Jadi ikan-ikan yang dari luar. Oh, dari luar negeri ya. Ya, kalau Toyosuka itu ada lokal, ada dari luar negeri juga. Oh, dicampur gitu ya. Dicampur ya. Kemudian sekarang ada tabung. Oh, yang kayak yang tabung besar itu ya. Itu yang proyek kita yang mudah-mudahan nanti di liburan Juni-Juli besok sudah bisa dibuka. Liburan anak sekolah nih? Iya. Udah bisa dikunjungi ya? Betul ya. Dan omset juga masih baru juga kok. Termasuk kalau dulu kan cuma 6 kamar, sekarang udah 18. Jadi udah pengembangan terus karena gitu ya. Kita itu konsepnya adalah wisata berkelanjutan. Jadi tiap tahun yang tadi disampaikan marketing harus berkembang terus gitu. Pokoknya sampai tanahnya habis lah ya. Tanahnya kebeli semua di sana. Itu warga sana seneng banget tuh ya dibeli. Ini kan Bapak tuh dengan satu wisata udah berdampak sekali nih untuk satu kabupaten, bahkan ya minimal di desa tersebut kan Pak. Iya betul. Nah, apakah Bapak juga melibatkan karyawan setempat, warga desa setempat, atau juga dari daerah lain Pak? Jadi gini, itu 80% lah ya, itu dari lokal. Prioritas ya Pak? Prioritas untuk Tapi memang ada MOU dengan desa, dengan kabupaten atau? Enggak ada. Tapi nggak harus dari sana juga sebenarnya. Konsep awal Pak Sarimun bangun itu adalah untuk mensejahterakan lingkungan. Jadi ya mau nggak mau kan keluarga sekitar itu kita libatkan juga. Termasuk parkir yang lola kan dari warga. Dan itu untuk warga juga? Bagi hasil kita. Bagi hasil ya? Iya, terus kan ada pedagang-pedagang juga yang di parkiran yang di luar itu ya? Itu dikhususkan gitu ya untuk desa situ. Oh, kecuali yang di dalam kan ada juga tuh, mungkin ada dari... Kan biasanya ada dari pihak lain gitu, pihak ketiga kan? Ketiga, ya betul. Oke. Iya. Terus kalau Mas Ardi sendiri nih, untuk memasarkan TWP ini sekarang, selain medsos dan juga door to door, apalagi nih cara yang dilakukan itu untuk lebih supaya dikenal luaskan? Kan pasti pengunjungnya bukan hanya antar kabupaten ya. Iya. Pasti sekarang dari kota-kota lain, bahkan dari luar provinsi juga banyak itu kan? Banyak. Ya, tadi itu kan medsos kan, kalau medsos itu kan jangkauannya luas Pak. Ya, jadi bukan hanya di satu daerah, tapi bahkan sampai luar negeri pun juga bisa untuk medsos. Jadi kita memang selain door to door gencar di medsos, karena memang tiap hari kita kadang buat konten apa gitu, nanti jadi kan bisa pada lihat semua gitu. Terus juga mungkin kalau yang homestay kan kita pakai jasa online itu kan aplikasi ya. Kerjasama ya itu kan berarti kerjasama pakai aplikasi itu untuk aplikasi nanti untuk betul. Jadi melalui itu jadi orang pada ngerti yang tadinya juga mungkin belum tahu nyari apa di Purbasa ada hotel,
jadi tahu gitu. Sekarang nggak usah jauh-jauh ya. Iya, jadi tujuannya tadinya hanya berwisata, jadi menginap sekalian seperti itu. Oke. Sekarang terkait akses nih Pak, untuk menuju ke sana ada ini nggak Pak? Ada pembaruan akses misalnya dari parkirnya ditambah, kemudian akses pintu masuk, pintu keluarnya, terus kayak untuk kaum disabilitas juga kan kadang-kadang itu juga penting nggak Pak? Ada kan beberapa tempat wisata yang kurang mengindahkan lah. Untuk Purbasari sendiri seperti apa tuh? Ya kalau untuk akses kayak disabilitas sih sudah ada Pak, sudah ada setiap warnanya jalur kursi roda ada ya. Sudah ada, terus akses ke homestay juga ada. Ada semua ya. Ya yang terbaru ada yang khusus jalur homestay yang menuju langsung ke dalam, jadi nggak perlu pintu utama, jadi ada jalur khusus yang menuju ke penginapan seperti itu. Oke, terus kalau untuk dari spot satu ke spot lainnya tuh ada kayak semacam ini nggak sih kendaraan khusus gitu di dalam? Mungkin jadi ada penambahan fasilitas mungkin kayak semacam skuter atau biar bisa yang mager-mager nih, biar nanti enak gitu. Ada nggak nanti rencana ke sana? Kedepannya gitu? Mungkin ada ya, ada karena ya? kan kita ada perluasan terus. Iya, karena nanti lama-lama kan kalau itu capek Pak jalannya jauh gitu. Jadi kalau yang homestay baru sekarang itu ada ini, kita ada pelayanan untuk pengantaran sampai sana. Oh, ada pengantaran. Ada, itu pakai kayak ini apa semacam shuttle. Jadi kita nanti uniknya pakai jeep. Oh, jeep. Nanti kita dari parkiran depan. Parkiran depan menuju ke homestay pakai jeep. Oh, pakai jeep. Nantinya ya. Tapi kita udah mulai kita siapkan. Udah disiapin ya. Jadi kita yang beda lah. Iya, bener kan? Biar nggak capek ya, biar meskipun harus nggak muter ya. Jadi itu ada akses khusus gitu ya Pak? Ada akses khusus. Oke, wah luar biasa ya, udah dipersiapkan gitu ya. Oke, nah terus selanjutnya nih, ini Pak Junjung ini kan luar biasa ya kiprahnya, bukan hanya di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, tapi kan ini tadi saya sebutkan di awal kan Bapak juga sekarang sebagai Ketua FKKBAI Forum Kerjasama Kebun Binatang dan Akuaria Indonesia. Wah, sejak kapan Pak Bapak menjadi ketua di forum ini Pak? Itu sudah lama sekali ya, karena memang dulu 2012 kalau nggak salah. 2012. Sampai sekarang Pak? Iya. Belum tergantikan Pak? Wah, luar biasa. Kan biasanya kalau kita jadi ketua itu kan kita memang mau kerja keras apa ya. Oh baik. Jadi tanpa ada ini, jadi mereka ya karena mungkin mereka nunjuk saya terus ya mau nggak mau lah kita untuk kebersamaan juga sih gitu. Oke, berarti ini levelnya Indonesia loh. Berarti kan Bapak mengetahui forum di mana di situ adanya yang ngelola kebun binatang ya Pak? Forum itu adalah komunikasi aja. Jadi teman-teman, tapi kita rutin ya ada pelatihan. Ada kayak pertemuan rutin? Rutin ada. Tiap berapa bulan? Jadi tiap tahun itu pertemuan owner. Kemudian ada pelatihan setahun 3 kali. Itu mungkin tentang digital marketing, tentang pengelolaan satwa, pengelolaan pariwisata. Jadi banyak sekali sih sebenarnya. Oke, ini kan lebih fokusnya di kebun binatang dan akuaria ya? Iya, betul. Berarti ada berapa anggota tuh Pak kalau se-Indonesia? Ini kan kita dari awalnya kan cuma Jawa Tengah sama Jogja. Oke. Terus itu kemarin itu penambahan Bandung, Jawa Barat. Nah kemarin teman-teman sekarang Indonesia aja deh kita. Akhirnya kita udah mulai dikonsep ke arah itu. Oke, dan itu yang punya perorangan aja atau swasta atau yang semuanya? Semuanya. Jadi yang dikelola oleh pemerintah. Hubungannya dengan kebun binatang, dengan akuarium renang gitu. Oke. Bahkan sekarang hotel-hotel juga ada yang masuk juga. Ada yang masuk akhirnya. Iya, karena kita kebersamaan aja kok. Jadi kita tidak tidak profit lah ya gitu. Oke, dan yang paling baru ini kan bulan Januari lalu Bapak dilantik nih jadi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Purbalingga nih. Nah, sebelum jadi ketua Bapak di PHRI sebagai apa nih Pak kalau boleh tahu? Dulu itu sebagai penasehat apa ya? Penasehat. Terus kemudian karena mungkin teman-teman ada juga akhirnya nunjuk saya gitu kan. Akhirnya sekarang Ketua PRI. Tapi ya itu tadi karena kita kan nggak profit ya. Jadi memang ya mudah-mudahan PRI Purbalingga juga bisa berkembang. Amin. Ya, tapi kan secara nggak langsung dengan Bapak menjadi ketua asosiasi atau forum seperti tadi kan sebenarnya bisa jadi kayak promosi gratis juga kan untuk Purbasari, makanya dampaknya juga positif untuk tempat usaha Bapak gitu ya. Nah sejauh ini apa nih dampak besarnya untuk usaha Bapak nih ketika Bapak bergabung dengan organisasi tadi? Jadi gini, kita saling bagi pengalaman ya. Contoh yang tadinya kita belum bergelut di perhotelan, punya teman-teman hotel yang mungkin bintang dan sebagainya, akhirnya kita belajar juga.
mereka juga akan kembali juga akan belajar dengan kita. Mungkin yang tadinya hanya sekedar hotel, begitu kenal dengan kita yang mungkin ada satwa, kemudian ada wahana yang lain, mereka bisa itu juga. Jadi saling kolaborasi lah. Jadi manfaatnya luar biasa karena asosiasi itu daripada kita hanya sendiri ya gitu. Oke. Dan ini juga yang luar biasa lagi nih, di tahun 2019 Pak Junjung ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh penggerak pariwisata untuk unsur swasta oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong yang di sini. Wah, ini tahun 2019 namanya Abiwara Pariwisata. Wah, ini sampai dapat ini Pak, award tingkat provinsi loh. Berarti kan keberadaan eksistensi Purbasari dan juga Bapak sendiri sebagai seorang tokoh penggerak pariwisata ini sudah diakui loh Pak secara di tingkat provinsi. Apa nih perasaan Bapak waktu itu dapat penghargaan ini? Bapak nyangka nggak sih Pak? Ya nggak nyangka juga. Nggak nyangka juga. Kita biasa aja bekerja gitu. Jadi ya akhirnya perkembangannya waktu ya mungkin ada penilaian dari provinsi ya. Oke. Berarti kan bisa dibilang tempat wisata Bapak tuh yang paling baik ya untuk yang unsur swasta gitu Pak. Se-Jawa Tengah loh ini Pak levelnya Pak. Ya karena kita gini jaga kebersihan lah. Kebersihan. Itu yang paling penting Pak. Itu yang paling penting ya. Oke. Betul itu. Ya, apalagi nih Mas Ari, mungkin Anda kan selaku tim marketing nih ya, pasti kan Anda selalu dikasih motivasi oleh Pak Junjung, mungkin juga dikasih bagaimana memanage tempat wisata Anda bekerja ini. Apa nih yang sudah Anda lakukan bersama tim di sana untuk menjaga, memanage dengan baik, memaintenance supaya Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas ini terus diminati dari waktu ke waktu gitu? Oh iya. Ya itu yang pertama kita pasti pelayanan ya Mas. Pelayanan kita terus jaga peningkatan pelayanan, kepuasan, terus mungkin fasilitas umum ada pembaruan, terus mungkin fasilitas kayak gedung-gedung juga itu yang jadi di Purbasari Pancoran Mas ini menurut saya bukan hanya sekedar tempat untuk berwisata juga, tapi untuk berbagai acara pun bisa di situ. Seperti misalkan acara sekolah, perpisahan, wedding, dan sebagainya kan di Purbasari juga bisa. Kita selain wisata, itu kita ada hall-hall gitu, ada gedung-gedung yang bisa digunakan serbaguna untuk acara. Yang bisa disewa gitu ya, jadi semua kalangan gitu ya Pak ya, yang mau bikin acara di sana. Dan pastinya untuk harga gimana Pak nih, kalau boleh tahu bocorannya mungkin supaya warga misalnya kalau sewa kisaran berapa, untuk supaya lebih terjangkau atau tidak. Terus sekarang tiket masuknya berapa nih? Mungkin sedikit di-spill nggak apa-apa nih. Promosi sedikit nggak apa-apa lah. Biar tahu nih kalau ke sana ini kan ditonton di mana aja, didengar di mana aja nih, biar nanti minimal saat ada momen lebaran, momen tahun baru rame-rame ke sana nih. Boleh disampaikan nggak? Ya untuk tiket masuk untuk momen lebaran ini kita 28.000. 28.000. Tapi sudah all in, sudah bisa melihat ikan, burung bisa berenang juga. Wow. Sudah terapi ikan juga seperti itu. Dan tadi yang untuk gedung Mas ya, itu kita sebenarnya nggak ada biaya sewa itu, cukup bayar tiket masuk saja. Oh berarti ganti misalnya kita mengundang 100 orang nih, ya udah bayar kali 100 gitu misalnya. Iya, cukup bayar tiket masuk saja, kan ada uang kebersihan aja paling. Oh gitu. Ya, fasilitas juga bukan hanya gedung, jadi sudah ada kita fasilitasi seperti meja, kursi itu sudah tersedia. Sound system juga sudah kita sediakan. Jadi sampai di sana tidak nggak terlalu repot lagi yang. Wow, ya luar biasa ya. Jadi sekaligus kalau mau bikin acara di sana sekaligus wisata ya. Bonusnya itu ya Pak. Boleh ya nanti kalau acara boleh tetap berkeliling gitu ya. Oke. Kecuali kalau yang hotel beda lagi ya, ada tarif sendiri ya. Hotel pun cukup bayar hotelnya saja sudah include sama wisata. Oh, jadi udah bayar hotel nanti free masuk ke semua wahana Pak? Masuk wisata. Semuanya? Iya, betul. Semuanya. Oke, kecuali kalau makan restoran baru bayar ya? Iya, tapi udah include sarapan pagi juga kok kalau. Kalau breakfast free ya? Sudah free, betul. Wah, ini luar biasa banget nih, udah lengkap sekali nih. Pokoknya agendakan deh yang di luar kota, yang mau ke Purbalingga, jangan lupa mampir ya. Purbasari Pancoran. Fasilitasnya lengkap sekali ya. Parkir juga luas ya? Parkir luas. Oke, Pak Junjung. Untuk tren pariwisata saat ini tuh apa sih Pak trennya? Kalau boleh tahu nih, yang mungkin lagi rame, yang orang tuh supaya punya daya tarik gitu,
objek wisata tuh harus ngapain, harus bikin apa gitu Pak? Ya, selain tempat yang beda dengan tempat yang lain gitu Pak? Ya, tadi kan kita edukasi ya. Iya. Kemudian kita juga banyak, kalau yang di gunung mungkin untuk spot foto bagus ya. Iya. Tapi kalau kita kan posisi datar, jadi Betul. mau nggak mau kita harus bikin spot foto yang di dalam. Oh baik. Iya, jadi mereka kan sekarang anak-anak itu suka spot foto terutama Iya, tuh. yang estetik gitu ya. Iya. Jadi kita lengkapi itu juga. Ada spot-spot foto Pak? Ada banyak sekarang. Ah. Di samping itu bisa dengan binatang, dengan ikan, kemudian dengan burung, kita spot foto pasti ada. Atraksi apa? Ada atraksi-atraksi di sana? Atraksi ada, jadi kita melibatkan juga dari seni budaya ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu ada pementasan kentongan ya. Oh kentongan. Jadi itu rutin. Terus kemudian tiap liburan itu ya full. Kalau liburan itu liburan sekolah 1 bulan ya full itu tiap hari ada. Kemudian ada musik akustik juga ada. Jadi 1 hari itu ada 2 event ya. Itu juga free, tidak dikenakan biaya. Oh, bisa Terus dinikmati. kita tambahin lagi, karena kemarin kan kalau Lebaran kita itu hanya nambah 1.000 aja, yang sebelumnya 27 jadi 28.000 tiket masuknya. Tiket masuk. Iya. Hanya 1.000 aja. Wow, berarti memang istilahnya Bapak tuh tahu lah ya kebutuhan konsumen gitu ya, pengunjung ini. Jadi mungkin itu udah dikalkulasi ya Pak ya, segitu dengan harga segitu insya Allah terjangkau gitu ya, seluruh lapisan masyarakat gitu ya Pak ya. Kalau yang rombongan juga sama atau ada biasanya kalau yang dari sekolah-sekolah gitu atau ada pengurangan diskon gitu? Ya kalau event Lebaran itu semuanya sama sih Mas. Kalau yang sebelum di luar event Lebaran untuk rombongan kan tetap ada diskon. Ada diskon ya minimal 20 orang. Minimal ya? Iya untuk rombongan minimal 20 orang. Oke. Ya. Ini kan di media sosial Anda nih, di mana Taman Wisata Pendidikan Purbasari Panjurung Mas kan rajin nih bikin konten ya, konten spot-spotnya kan udah banyak tuh sekarang gitu kan. Nah, yang jadi favorit di sana mana sih sekarang? Spot-spot yang paling favorit dikunjungi kalau boleh tahu? Kalau sana hampir sama ya, hampir semua ya. Jadi kalau pas begitu hari Minggu gitu ya, kita lihat keliling ke wahana hampir sama semua. Kalau dulu rame ya spot-spotnya? Iya, jadi ya mungkin banyak yang senang dengan renang, dengan binatang, dengan ini hampir sama. Hampir sama ya. Oke, kan kemarin terakhir saya ke sana kan ada mobil-mobil antik tuh Pak. Iya, betul. Nah, ini berarti ini akan ada ini koleksi-koleksi mobil yang dipamerkan setiap saat atau bagaimana nih? Itu bagian spot foto juga ya. Spot foto ya. Karena kan dulu itu lokasi kita bukan di pegunungan, bukan di ini. Jadi kita ya spot fotonya ya ada mobil, ada binatang gitu. Jadi ya sekarang luar biasa juga. Atau mau jadi kayak museum tersendiri nantinya Pak untuk transportasi? Jadi itu strategi kita juga. Jadi kalau umpama nih kita tempat lain sudah ada, kita cari yang belum ada. Oh, yang belum ada. Yang belum ada, ya. Jadi tidak bersinggungan dengan wisata lain lah. Gitu. Oke. Nah, ke depan nih Pak, Purbasari Panjurung Mas tuh bakal seperti apa sih Pak? Maksudnya kan kita zaman berubah, mungkin supaya Purbasari itu tidak lekang oleh waktu, selalu diminati dari tahun ke tahun gitu. Apa nih yang akan Bapak selalu perbarui, inovasi-inovasi apa lagi nih Pak? Jadi itu berkelanjutan ya, terutama berkelanjutan, kemudian juga pengelolaan terhadap karyawan juga, itu juga penting ya. Ada penambahan karyawan mungkin? Jadi di samping pengembangan karyawan harus ada ini. Soalnya kan banyak juga nih karyawan keluar masuk itu yang kadang-kadang menghambat pengembangan pariwisata. Jadi alhamdulillah kita yang keluar itu sedikit sekali ya, karena kan kita berarti nyaman ya. Mas Ardian, coba saya ingin tahu dari mulut Anda. 2016 sampai Anda nyaman kerja dengan Pak Junjun? Kalau nggak nyaman nggak selama ini Mas. Apa nih yang Anda rasakan? Kenyamanan apa? Mungkin apakah kekeluargaannya atau bagaimana nih? Ya, mungkin dari sosok Pak Junjung ini. Nah, kekeluargaannya juga, terus karena memang passion juga sih Mas. Jenengan memang suka di bidang pariwisata? Iya, masuk. Iya kan sarjana pariwisata. Ya kebetulan aja sih passionnya masuk, jadi jalaninnya ya kita senang hati lah, enjoy gitu maksudnya seperti itu. Oke, untuk gaji aman ya? Aman. THR udah dapat belum nih? Wah, nggak pernah terlambat loh. Nggak pernah terlambat ya? Iya. Oh berarti dapat award nih karyawan teladan juga Pak? Ada award seperti itu. Jadi kita nanti tiap tahun ada wisata. Wisata itu bukan hanya untuk
Karyawan ya. Jadi tahun ini Mama untuk karyawan. Mungkin tahun depannya untuk keluarga karyawan. Keluarga ya. Biar nanti sekaligus studi banding kali ya. Iya, kalau studi banding itu karyawan. Itu setiap tahun ya. Mungkin ke Jogja, luar daerah. Kemudian ada untuk keluarga aja. Untuk keluarga ada. Habis tahun berikutnya keluarga, anak, istri kita ajak semua. Bergantian Mas ini. Bergantian. Aduh, saya nanti mau freelance di tempat Bapak deh, Pak. Biar diajak wisata nih. Nah, itu tadi pentingnya kita karyawan itu adalah aset. Jadi Bapak bagaimana memanage ya karyawan kan Bapak supaya nyaman, tidak keluar masuk, karena kan mohon maaf nih kadang-kadang beberapa tempat kerja tuh yang kayak cuma buat batu loncatan, habis itu kabur gitu, kerja di tempat lain. Tapi Bapak meminimalisir hal itu ya Pak ya? Betul. Oke, luar biasa nih. Terus pesan mungkin untuk para pendengar pemirsa khususnya yang ingin terjun ke pariwisata, kuncinya apa nih Pak? Untuk memulai apa nih yang harus pertama kali dilakukan supaya sukses kayak Bapak? Jadi pertama yaitu tadi ada kemauan ya pertama. Yang kedua jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan kalau contoh nih ya, aku punya duit bangun ini gitu. Tapi harus punya konsep yang jelas. Itu paling yang kita sampaikan itu. Kalau Mas Ardian mungkin boleh menambahin mungkin untuk teman-teman di luar sana yang ingin bekerja di dunia pariwisata apa nih yang harus dilakukan? Untuk di dunia pariwisata ya. Ya kalau menurut saya sih untuk bekerja itu yang penting attitude juga. Attitude-nya harus baik juga. Terus kalau untuk masalah spesifik sih tergantung, karena pariwisata kan bukannya di pariwisata bagiannya kan banyak juga Mas. Jadi ini kalau yang dari sarjana pariwisata mungkin bisa lah untuk sesuai passionnya lah, seperti itulah Mas. Baik, mungkin ini akhir dari obrolan kita. Wah, nggak terasa nih ya, padahal kita pengen ngobrol lebih lama lagi ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu ya di lain waktu. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Junjung sudah hadir. Sehat selalu, berkah selalu. Mas Ardian terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa pendengar, sampai di sini podcast tematik RRI Purwokerto untuk edisi kali ini dengan judul tadi belajar mengelola pariwisata dari tokoh penggerak. Akhirnya saya Prio dan juga Pak Junjung, Mas Ardi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya mewakili seluruh tim yang bertugas. Saya pamit, sampai jumpa lagi dan tetap semangat.